Halo para sobat ambyar, setuju nggak kalau penyanyi campur sari Didi Kempot cuma terkenal di Jawa dan sebagian Indonesia? Bapak sobat ambyar yang gondrong ikal ini ternyata juga populer loh sampai ke benua Amerika bagian selatan. Tepatnya di sebuah negara kecil berpenduduk sekitar 534.000 bernama Suriname. Di pulau itu, 15% penduduknya itu adalah orang-orang Jawa. Yang jadi pertanyaan nih ya, kenapa orang Jawa bisa sampai di sana? Apa mereka liburan bareng-bareng gitu ke rombongannya di Amerika? Ternyata bukan guys. Ada cerita pahit di balik itu semua. Gimana ceritanya? Daripada penasaran, yuk deh, kita bahas. Dalam sejarah Indonesia, kedatangan Cornelis de Houtman di Banten pada 23 Juni 1595 merupakan awal perjalanan penjajahan. Kedatangannya dibiayai oleh perusahaan Belanda, Compagnie van Veere, dan ini membuka rute pelayaran ke Nusantara bagi perusahaan-perusahaan Belanda. Akhirnya, perusahaan-perusahaan yang ada di Belanda berlomba-lomba untuk membiayai ekspedisi dan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Banyaknya perusahaan yang membiayai pelayaran menjadi buah si malakama bagi Belanda sendiri. Gimana enggak, pelayaran-pelayaran liar menimbulkan persaingan di kalangan perusahaan dagang Belanda sendiri. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan itu melakukan perundingan untuk menyatukan kongsi-kongsi dagang yang ada di Belanda. Pada tanggal 20 Maret 1602, 6 perusahaan dagang dari Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen menggabungkan diri membentuk Verenigde Ostindie Company, atau bisa kita sebut sebagai VOC. Buat Belanda, kejayaan VOC waktu itu adalah zaman keemasan. Saat itu, armada dagang Belanda menguasai jalur perdagangan yang merentang mulai Tanjung Harapan di Afrika sampai Jepang dan Nusantara di Asia. Sejak terbentuknya VOC, mereka mulai melakukan monopoli. Karena mereka yang menguasai jalur perdagangan, merekalah yang menentukan harga, menentukan jumlah dan jenis komoditas yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, mereka mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Belanda. Melalui hak oktroy, VOC diperbolehkan memiliki armada militer sendiri, termasuk mempersenjatai personil dan kapal-kapal mereka. Bahkan nih ya, VOC diizinkan untuk memiliki mata uang sendiri untuk menjalankan aktivitas perdagangannya. Pemerintah Belanda juga memberi wewenang pada VOC untuk membangun benteng-benteng, mengerahkan serdadu, dan mengikat perjanjian dengan raja-raja yang ada di Nusantara. Wah, hebat banget ya. Seperti sebuah negara aja. Nah, untuk bisa menjalankan monopolinya ini, VOC memberlakukan kebijakan ekstirpasi. Apa itu ekstirpasi? Itu adalah mereka memusnahkan pohon pala dan cengkih agar harga rempah-rempah stabil ketika produksinya berlebih. Sehingga nih ya, rempah-rempah yang ada di gudang company itu jadi tidak jatuh. Selain itu, mereka juga melakukan pelayaran hongi menggunakan armada perahu kora-kora. Rakyat dipekerjakan secara rodi di kebun milik VOC. Bahkan nih ya, para laki-laki dipekerjakan untuk mendayung perahu kora-kora. Kalau ada yang menolak, akan dicambuk dan didenda. Untuk mastiin hanya rempah-rempah mereka yang sampai di Eropa, VOC berlayar dari pulau ke pulau mengejar pelaku penyelundupan rempah-rempah dan menangkap kapal asing lainnya. Semuanya ditenggelamkan. Gak cukup di situ aja teman-teman. VOC juga menerapkan kultur stelsel. Masyarakat diwajibkan untuk melakukan sistem budidaya atau disebut sebagai tanam paksa. Jadi, jenis tanaman yang harus mereka tanam sudah ditentukan oleh VOC. Gak bisa tuh, mereka tanam mangga atau semangka, pete, jengkol sembarangan karena harus mengejar setoran kopi, tebu, dan tarum. Ternyata gak cukup berhenti di monopoli perdagangan aja guys. VOC juga melakukan adu domba atau pecah belah. Mereka ikut campur dalam masalah internal kerajaan untuk melancarkan monopolinya. Politik pecah belah atau divide et impera biasanya digunakan VOC untuk memperuncing masalah, kemudian dia akan memihak pada salah satu kubu. Biasanya, VOC akan memihak pada kubu yang mau kerjasama dengan VOC. Nah, dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil, mereka lebih mudah ditaklukkan. Itulah arti dari divide et impera. Divide artinya pecahkan, dan impera artinya taklukan. Setelah menanamkan sistem yang tentunya merugikan masyarakat Nusantara kala itu,
pemerintah Belanda menerapkan kebijakan baru. Saat itu, golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Nusantara harus ditangani oleh pihak swasta, dan pemerintah ya hanya mengawasi aja. Nah, kebijakan ini disebut politik pintu terbuka dan dia punya dampak besar pada wilayah jajahan Belanda, termasuk Nusantara. Dan lewat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1870, pihak swasta Eropa diberi kesempatan dan jaminan untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia. Akhirnya nih ya, banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta seperti perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara, perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Sumatera Timur, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, dan perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sayangnya, banyak perkebunan yang muncul bukan bikin rakyat malah sejahtera, tapi malah membuat rakyat semakin menderita dan juga sengsara. Mereka dieksploitasi untuk dipekerjakan pada perkebunan-perkebunan swasta Eropa ini. Selain itu, walaupun undang-undangnya melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang karena dijual, yang terjadi malah kebalikannya. Banyak tanah yang disewa oleh swasta, lahan pertanian semakin berkurang, sedangkan penduduk semakin bertambah. Akibatnya, timbul kelaparan di mana-mana. Keadaan ini diperparah dengan penerapan taktik diskriminasi oleh pemerintah Belanda. Saat itu, rakyat digolongkan atas dasar ras, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Sudah pasti yang menempati status sosial tertinggi adalah orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa selalu mendapatkan perlakuan istimewa dalam semua hal. Bahkan ya, sekolah mereka itu tidak berbaur dengan golongan lainnya. Nah, orang-orang Tiongkok, India, dan Arab masuk dalam golongan timur asing. Golongan ini juga mendapatkan perlakuan khusus. Mereka diberi keleluasaan untuk berdagang. Makanya nih, banyak muncul saudagar-saudagar dari Tiongkok, India, dan Arab. Terakhir, golongan pribumi atau inlander. Dahulu, orang-orang pribumi menjadi golongan rendahan. Biarpun menjadi golongan terendah, mereka itu masih dibedakan lagi berdasarkan keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Para bangsawan atau ningrat menempati golongan tertinggi. Rakyat kecil atau rakyat biasa menjadi golongan yang paling menderita. Mereka dibebankan banyak kewajiban, termasuk beban membayar pajak. Mereka juga dikerahkan untuk membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan, yaitu jalur Pantura yang masih bisa kita nikmatin sampai sekarang. Selama berabad-abad menjajah dan tidak memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, pemerintah kolonial mendapatkan protes atau kritik dari kalangannya sendiri terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Para kritikus mempertanyakan tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi di Nusantara. Nah, akibatnya muncullah politik balas budi atau politik etis yang dipelopori oleh Peter Broshoff, wartawan koran The Lokomotif, dan C.T.H. Van Deventer, politikus ternama saat itu. Kritik dari mereka membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Dan tepatnya, pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi atau Eerschuld terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Tapi kalian tahu nggak? Sebenarnya politik balas budi ini hanya sebuah taktik belaka. Desakan parlemen kepada pemerintah Belanda untuk menghapus sistem tanam paksa merupakan awal dari kemenangan terhadap strategi politik yang dijalankan kaum liberal untuk mencapai kepentingannya di bumi Nusantara. Dan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya politik etis ini mulai dijalankan di Nusantara menurut tafsiran dan kemauan pemerintah kolonial Belanda. Kira-kira apa ya kebijakan dari politik etis? Kebijakan ini tertuang dalam sebuah gagasan Van Deventer atau kita kenal sebagai trilogi Van Deventer. Kebijakan ini punya 3 bagian. Pertama, irigasi atau pengairan. Kebijakan irigasi mendorong pembangunan saluran irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk agar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Tapi, realitanya malah hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi sama sekali. Kedua, edukasi atau pendidikan. Kebijakan ini mendorong penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah.
pendidikan yang dibuka hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Tapi sayangnya, terjadi diskriminasi pendidikan. Anak-anak pegawai negeri dan orang-orang berharta dapat akses ke sekolah kelas 1 atau sekolah terbaik lah ya. Sedangkan anak-anak pribumi lainnya hanya bisa mengenyam pendidikan dari sekolah kelas 2. Kebijakan yang ketiga disebut migrasi atau perpindahan penduduk. Di sini nih terjadi perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya kayak Pulau Jawa ke daerah lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Tujuannya apa? Biar persebaran penduduk di Hindia Belanda itu lebih merata. Tapi migrasi ke daerah luar Jawa malah ditujukan untuk mendatangkan kuli yang akan dipekerjakan pada perkebunan-perkebunan milik Belanda. Seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, bahkan sampai ke Suriname. Akhirnya, kamu jadi tahu kan kenapa mayoritas penduduk di negara Suriname berasal dari Jawa? Nah, tentunya rakyat di Nusantara nggak tinggal diam dengan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan mereka. Dari serangkaian kebijakan inilah muncul perlawanan yang nantinya tumbuh jadi gerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia. Ini akan jadi topik pembahasan di video-video berikutnya. Kalau di video ini kita udah belajar ya bagaimana awalnya kedatangan VOC dan pemerintah Belanda di Nusantara dan gimana akhirnya mereka memunculkan monopoli perdagangan. Kita juga belajar tentang beberapa kebijakan dan strategi pemerintah Belanda yang akhirnya merugikan masyarakat di Nusantara. Ada penerapan politik divide et impera untuk memuluskan kegiatan monopoli rempah-rempah. Politik pintu terbuka yang mendorong pihak swasta Eropa untuk berbondong-bondong datang ke Indonesia, dan trilogi Van Deventer yang sebenarnya punya niat baik, tapi disalahgunakan untuk memajukan kegiatan usaha Belanda dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat setempat. Nah, semua itu adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Meskipun banyak tekanan dan ketidakadilan terhadap pribumi, rakyat juga melakukan perlawanan. Ini nih yang akan kita bahas nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!